1. Pernah tidak kamu bangun tidur, lalu tanganmu langsung mencari handphone, bahkan sebelum membuka mata sepenuhnya? Kamu belum minum, belum menyapa siapapun, tapi layar sudah lebih dulu menyala. Bahkan kamu merasa ini kebiasaan yang biasa, karena hampir semua orang melakukannya. Namun, kebiasaan kecil ini sering menjadi tanda awal bahwa smartphone mulai mengatur ritme hidup kita. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan smartphone dan media sosial yang berlebihan berhubungan dengan meningkatnya kecemasan dan perasaan sedih. Otak menerima rangsangan tanpa henti dari layar, sehingga sulit untuk beristirahat. Akibatnya, kamu bisa merasa lelah, gelisah, dan kurang fokus sepanjang hari tanpa tahu penyebabnya. Tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberi sinyal bahwa mereka sedang kelelahan. Coba pikirkan, berapa jam dalam sehari kamu benar-benar menggunakan smartphone? Banyak remaja merasa hanya sebentar, tetapi jika dijumlahkan bisa mencapai berjam-jam. Setiap membuka aplikasi, waktu terasa melompat tanpa kamu sadari. Saat ingin berhenti, tanganmu sering membuka layar lagi. Disinilah kendali mulai bergeser dari dirimu ke smartphone. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari setengah remaja sudah masuk kategori kecanduan, walaupun mereka merasa baik-baik saja. Ketika waktu layar mulai mengganggu tidur, belajar, dan hubungan sosial, itu tanda bahwa kebiasaan ini perlu disadari. Waktu adalah bagian hidup yang tidak bisa kembali, dan layar sering mencurinya sedikit demi sedikit. Otak remaja masih berkembang dan sangat peka terhadap rangsangan. Setiap notifikasi, video, dan pesan memberi kejutan kecil yang membuat otak terus aktif. Jika ini terjadi sepanjang hari, otak tidak punya waktu untuk beristirahat. Akibatnya, kamu bisa merasa capek meskipun kamu tidak melakukan aktivitas berat. Kamu juga bisa merasa gelisah tanpa ada alasan yang jelas. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara pasif, seperti hanya melihat tanpa berinteraksi, memiliki hubungan yang kuat dengan kecemasan dan perasaan sedih. Otak yang terus terstimulasi akhirnya kehilangan kemampuan untuk merasa tenang secara alami. Inilah sebabnya kamu bisa merasa lelah meski hanya duduk memegang layar. Kecanduan smartphone bukan berarti kamu tidak bisa hidup tanpa HP, tetapi berarti kamu sulit mengontrol penggunaannya. Kamu tahu harus berhenti, tetapi tetap membuka layar. Kamu berniat tidur, tapi malah scroll sampai larut malam. Kondisi ini sering membuat kamu merasa bersalah, tetapi tetap mengulanginya. Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang menggunakan smartphone sebagai pelarian dari perasaan tidak nyaman lebih mudah mengalami ketergantungan. Saat smartphone mulai mempengaruhi suasana hati, konsentrasi, dan hubungan sosial, itu tanda bahwa kebiasaan sudah berubah menjadi masalah. Ketergantungan tidak muncul tiba-tiba, tetapi tumbuh perlahan dari kebiasaan kecil yang tidak disadari. Remaja yang terlalu sering menggunakan smartphone cenderung mengalami emosi yang tidak stabil. Mereka bisa cepat marah, mudah sedih, dan merasa kosong tanpa tahu sebabnya. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remaja yang kecanduan smartphone mengalami ketidakstabilan emosi. Hal ini terjadi karena otak tidak mendapatkan waktu memproses perasaan secara alami. Setiap emosi langsung ditutup dengan layar, sehingga tidak pernah benar-benar selesai. Akibatnya, perasaan menumpuk dan muncul dalam bentuk ledakan emosi atau kelelahan mental. Emosi sebenarnya perlu dirasakan, bukan ditutup. Ketika kamu terus mengalihkan perasaan dengan layar, kamu kehilangan kesempatan untuk memahami dirimu sendiri. Media sosial menampilkan versi terbaik dari kehidupan orang lain. Kamu melihat kebahagiaan, pencapaian, dan penampilan mereka. Tanpa kamu sadar, kamu mulai membandingkan dirimu. Muncul perasaan bahwa hidupmu kurang menarik atau kamu tidak cukup baik. Padahal yang kamu lihat hanyalah potongan kecil dari kehidupan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa perbandingan sosial di media sosial berhubungan dengan rendahnya rasa percaya diri dan meningkatnya kecemasan. Jika dilakukan terus-menerus, kamu bisa merasa tidak berharga meskipun sebenarnya tidak demikian. Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda, dan layar sering membuat kita lupa bahwa semua orang juga memiliki sisi sulit yang tidak terlihat. Saat sedih,
kamu membuka HP. Saat bosan, kamu menonton video. Saat marah, kamu bermain game. Smartphone menjadi tempat lari dari perasaan yang tidak nyaman. Sesaat terasa lebih baik, tetapi setelah itu masalah tetap ada. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara smartphone dan kesehatan mental bersifat dua arah. Penggunaan berlebihan bisa memperburuk kondisi mental, dan kondisi mental yang buruk bisa membuat seseorang semakin bergantung pada smartphone. Lingkaran ini membuat kamu sulit keluar jika kamu tidak mulai menyadarinya. Smartphone memberi kenyamanan sementara, tetapi tidak menyelesaikan apapun. Semakin sering kamu lari, semakin besar masalah yang tertinggal. Terlalu lama depan layar membuat otak terbiasa dengan kecepatan informasi. Akibatnya, pelajaran di kelas terasa membosankan dan sulit untuk diikuti. Banyak remaja mengeluh, sulit fokus, mudah terdistraksi, dan cepat merasa lelah saat belajar. Ini bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena otak sudah terbiasa dengan rangsangan cepat dari layar. Menunjukkan bahwa kecanduan smartphone berhubungan dengan gangguan konsentrasi dan penurunan prestasi belajar. Ketika otak tidak terbiasa dengan ketenangan, belajar terasa berat. Padahal fokus adalah keterampilan yang bisa dilatih kembali jika kamu beri ruang bagi pikiran untuk beristirahat. Bermain smartphone sebelum tidur membuat otak tetap aktif. Cahaya dari layar juga mengganggu produksi hormon tidur. Akibatnya, kamu sulit terlelap dan bangun dengan tubuh yang masih lelah. Kurang tidur membuat emosi semakin tidak stabil dan konsentrasi semakin menurun. Banyak remaja tidak menyadari bahwa kebiasaan kecil ini berdampak besar pada kesehatan mereka. Ketika tidur terganggu, seluruh aktivitas sehari-hari ikut terpengaruh, termasuk semangat belajar dan suasana hati. Tidur bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar. Tanpa tidur cukup, tubuh dan pikiran tidak bisa bekerja dengan baik. Terlalu lama duduk sambil memegang smartphone membuat tubuh jarang bergerak. Aktivitas fisik menurun, otot menjadi kaku, dan tubuh mudah lelah. Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang kecanduan smartphone cenderung memiliki aktivitas fisik yang rendah. Padahal, bergerak membantu mengurangi stres dan menyeimbangkan emosi. Ketika tubuh jarang bergerak, pikiran juga ikut tertekan. Tubuh dan pikiran saling mempengaruhi, sehingga kesehatan fisik dan mental tidak bisa dipisahkan. Gerak adalah cara alami tubuh melepaskan ketegangan. Tanpa gerak, energi menjadi menumpuk dan berubah menjadi kelelahan serta emosi yang tidak stabil. Meski dikelilingi banyak konten dan pesan, banyak remaja justru merasa lebih sepi. Interaksi digital tidak selalu menggantikan hubungan nyata. Kamu bisa tertawa melihat video, tetapi tetap merasa kosong setelahnya. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial secara pasif dapat meningkatkan rasa kesepian. Hal ini terjadi karena manusia membutuhkan hubungan yang hangat dan langsung. Layar tidak bisa menggantikan kehadiran orang lain. Kamu membutuhkan tatapan, suara, dan kehadiran fisik untuk merasa benar-benar terhubung. Tanpa itu, kesepian bisa muncul meski kamu terus online sepanjang hari. Media sosial membuat banyak remaja merasa harus terlihat baik sepanjang waktu. Foto harus bagus, cerita harus menarik, dan hidup harus tampak bahagia. Tekanan ini membuat kamu merasa harus selalu tampil sempurna. Penelitian menunjukkan bahwa tekanan citra di media sosial berhubungan dengan meningkatnya stres psikologis. Kamu mulai takut salah, takut dinilai, dan takut tidak cukup. Padahal tidak ada manusia yang sempurna. Ketika kamu merasa harus selalu terlihat baik, kamu kehilangan kesempatan untuk menjadi diri sendiri. Dunia nyata lebih menerima ketidaksempurnaan daripada yang kamu bayangkan, tetapi layar sering membuatmu lupa akan hal itu. Smartphone sebenarnya bisa menjadi alat bermanfaat. Kamu bisa belajar, berkomunikasi, dan mendapat informasi dengan mudah. Penelitian juga menunjukkan bahwa media sosial dapat memberikan dukungan sosial jika digunakan dengan tepat. Masalahnya bukan pada perangkatnya, tetapi pada cara kita menggunakannya. Jika digunakan secara sadar dan seimbang, smartphone bisa membantu kehidupanmu. Namun, jika digunakan tanpa batas, ia bisa menjadi sumber masalah. Kuncinya adalah keseimbangan. Smartphone seharusnya melayani hidupmu, bukan menguasainya. Ketika kamu memegang kendali, teknologi bisa menjadi teman, bukan musuh. Tanda bahwa penggunaan smartphone mulai bermasalah antara lain
gelisah tanpa HP, sulit berhenti, mengabaikan sekitar, dan merasa kosong setelah lama bermain. Jika kamu merasakan beberapa tanda ini, itu bukan berarti kamu gagal, tetapi berarti kamu perlu berhenti sejenak dan memperhatikan dirimu. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran adalah langkah awal untuk perubahan. Dengan mengenali tanda-tanda ini, kamu bisa mulai membuat pilihan yang lebih sehat. Tidak ada yang salah dengan mencari bantuan atau berbicara dengan orang dewasa yang kamu percayai. Kesadaran adalah pintu pertama untuk kembali. Mulailah dari hal kecil. Taruh HP saat makan, jangan main HP sebelum tidur, atur waktu layar, matikan notifikasi yang tidak penting. Hal sederhana ini bisa membuat perbedaan besar. Ketika kamu mulai mengontrol kebiasaan, kamu memberi ruang bagi pikiran untuk bernapas. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan kecil yang konsisten lebih efektif daripada larangan yang keras. Kamu tidak perlu berhenti total, cukup gunakan dengan lebih sadar. Setiap pilihan kecil yang kamu buat hari ini akan membentuk kebiasaan besar di masa depanmu. Luangkan waktu untuk bergerak, berbicara, dan melakukan hal yang kamu sukai tanpa layar. Dunia nyata memberikan pengalaman yang lebih dalam dan bermakna. Kamu akan merasa lebih hidup ketika terhubung dengan orang-orang dan aktivitas di sekitarmu. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik dan interaksi sosial langsung membuatmu menurunkan stres dan meningkatkan suasana hati. Saat kamu mengisi hidup dengan hal yang nyata, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk tumbuh. Layar tidak bisa menggantikan perasaan hangat yang datang dari kebersamaan dan gerak. Hubungan yang sehat memberi rasa aman dan dukungan. Ketika kamu berbicara langsung, tertawa bersama, saling mendengarkan, kamu merasa lebih terhubung. Media sosial tidak bisa sepenuhnya menggantikan hal ini. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial yang nyata berperan penting dalam menjaga kesehatan mental untuk remaja. Luangkan waktu untuk teman, keluarga, dan orang-orang yang membuatmu merasa diterima. Hubungan nyata memberi kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh layar. Luangkan waktumu untuk mengenal dirimu tanpa gangguan notifikasi. Dengarkan pikiranmu, rasakan perasaanmu. Ketika kamu tidak terus-menerus mengalihkan perhatian, kamu bisa memahami apa yang benar-benar kamu butuhkan. Penelitian menunjukkan bahwa refleksi diri membantu mengatur emosi dan meningkatkan kesejahteraan. Kamu bukan sekedar akun atau angka. Kamu adalah manusia dengan perasaan dan cerita yang unik. Mengenal dirimu sendiri adalah langkah penting untuk hidup lebih seimbang. Like, views, dan followers tidak menentukan nilaimu. Penelitian menunjukkan bahwa menggantungkan harga diri pada respon digital meningkatkan kecemasan. Kamu berharga karena kamu ada, bukan karena apa yang terlihat di layar. Setiap orang memiliki kelebihan yang tidak selalu tampak di media sosial. Ketika kamu berhenti mengukur dirimu dengan angka, kamu beri ruang dirimu untuk berkembang. Nilaimu tidak bisa dihitung dengan notifikasi. Smartphone adalah alat, bukan pengatur hidup. Kamu punya kendali untuk memilih bagaimana menggunakannya. Dengan kesadaran, keseimbangan, dan keberanian untuk berubah, kamu bisa melindungi kesehatan mentalmu. Hidupmu lebih besar daripada layar. Pilihlah untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Terima kasih sudah mendengarkan.